Baik, terima kasih Anda yang masih terus setia mendengarkan kami melalui 93,7 Radio Gama FM untuk yang lebih baik. Kita jumpa lagi untuk podcast sore ini dan seperti yang Anda tentu saja familiar mengikuti podcast kami bahwa program parlemen kita ini selalu hadir untuk Anda menghadirkan wakil-wakil kita di DPRD Kota Makassar. Sore ini di tengah kesibukan beliau, sempat-sempatnya kemudian beliau menyempatkan waktu untuk podcast bersama kita selama kurang lebih 30 menit. Saya sudah bersama dengan Ibu Irmawati Sila dari, Komisi B DPRD Kota Makassar. Saya sapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat sore Bu Dewan. Waalaikumsalam, sore semuanya. Iya, tentu saja kita sudah lama ya tidak bertemu dengan, beliau. Nah, sore ini kita coba akan, Iya, berbincang santai ya, Bu Dewan, seputar ya bagaimana, Kota Makassar kalau kemudian, saat ini kan memang tengah, dilakukan pembicaraan pertemuan, TAPD ya, Bu, ya, bersama dengan teman-teman iya, anggota dewan untuk, anggaran 2025. Semoga iya, program-program yang memang diunggulkan semuanya bisa teranggarkan ya, Bu, ya. iya. Bisa sedikit dulu Bu untuk opening, seperti apa beberapa hari ini yang sudah dilakukan oleh, Ibu dan teman-teman di Komisi B? Eee, Kalau sampai hari ini kan, Iya, kita ketemu dengan semua mitra iya, rapat terkait dengan PPAS, yang sebelumnya itu hari Sabtu kemarin sampai dengan malam Minggu, PAPD bersama Badan Anggaran iya, rapat. mhm, Iya, seperti itu. Yang sekarang sengaja masih masih sampai berlangsung malam ya. sampai malam, Iya, oke. Ini butuh butuh semangat yang tinggi Bu ya, iya, untuk kemudian bisa, tentu saja menuntaskan untuk, kegiatan ini. Ya, Bu ini sebelumnya selamat untuk, terpilihnya periode kedua ya, Bu, ya. iya, Artinya juga memang, konstituen Anda, masyarakat warga Kota Makassar ini memang masih memberikan kepercayaan, ada amanah yang akan ditunaikan, melanjutkan seperti apa kemudian aspirasi dari, warga Kota Makassar. Seperti apa konstituennya, Bu, menyambut ini dengan terpilihnya periode kedua? alhamdulillah tentunya mereka pasti sangat, Ya, berbahagia ya mhm, dan senang karena juga kemarin, perolehan suara dari 2019 itu ke 2024, cukup pertambahannya lumayan iya, signifikan ya, yang mhm, 2019 kemarin 3.000 lebih, iya. sekarang 5.000 lebih. Wah, Iya, ini ya hampir setengah ya naiknya. iya, Oke, yang jelas, mengemban amanah ya seperti yang iya, diinginkan oleh para konstituen dan semoga dimudahkan, dilancarkan, Bu. iya, Baik, kalau dulu di Komisi D, Kesra, iya, kemudian berpindah ke Komisi B, ini iya, sepertinya agak serius nih kalau Komisi D kan kemarin banyak kemudian ke masyarakat bagaimana kesejahteraan rakyat begitu, Bu, ya, iya, kemudian ke Komisi B ini tentang perekonomian dan keuangan. iya. Ini kenapa memilih, Bu, pindah ke Komisi B? Pertama, karena memang Mhm. background saya kan SE ya, Oh, iya. sarjana ekonomi. Mhm. Kedua, memang, di Komisi B ini, eee, termasuk ada beberapa perumda Iya. yang memang, menurut saya, Mhm. eee, penyumbang PAD-nya itu tidak terlalu signifikan, Oke. Mhm. seperti itu. Mhm. Awalnya berada di Komisi B untuk, tetap mengawasi ya, Iya, bagaimana agar, PAD Kota Makassar ini meningkat dan bagaimana peningkatan pendapatan ya iya, dari, perumda-perumda betul. tersebut. Oke, kita coba bicara saja dengan satu periode yang lalu bahwa berkaitan dengan Kestra, yang ada di, masyarakat kita. Pendidikan, kesehatan, Bu Irma, berkaitan dengan bagaimana juga pemenuhan hak anak ini masuk juga ya, Bu, ya? Iya, Bagaimana kemudian pemuda dan olahraga dan banyak hal lagi, termasuk dengan bantuan-bantuan sosial yang kemudian, ini kalau kita mendengar kabar masih ada juga masyarakat kita yang seharusnya mendapatkan bantuan sosial, tapi kemudian mereka tidak terdata. Kalau kemudian selama satu periode, Ibu berada di DPRD Kota Makassar, seperti apa kemudian melihat bantuan-bantuan sosial ini, Bu? kalau saya pribadi ya, Iya, melihat ketika turun ke iya, lapangan, memang sih masih banyak, mhm, ketika kami turun reses, iya, ataukah kunjungan, mhm, silaturahim betul, dengan konstituen, masih banyak yang memang, tingkat ekonominya sangat menengah ke bawah, bahkan, hal yang wajar untuk mendapatkan bantuan itu iya, memang masih ada beberapa yang belum mendapatkan, iya, itu pertama.
Yang kedua memang setahu saya, Mmm. sesuai dengan aturan perundang-undangan, Iya, di Dinsos itu setahu saya memang Kementerian Sosial itu setiap 6 bulan itu memang harus ada evaluasi. evaluasi ya. Dan, eee, yang saya lihat memang pernah ada yang namanya muskel ya, Iya. musyawarah kelurahan, tapi, saya melihat itu sudah dilaksanakan, hanya saja mungkin belum efektif, Oh, seperti artinya, itu. evaluasi yang harusnya dilakukan per 6 bulan, ini masih belum efektif oleh Ya, dinas sosial begitu? iya, Oh, oke. Ini kemudian terlihat artinya masih ada yang seharusnya mendapatkan, tetapi tidak mendapatkan begitu, Bu, ya? iya, Mhm. betul. Nah, dengan bantuan-bantuan sosial juga yang ada ini kan begitu banyak beragam, Bu, ya. Ada yang, tentu untuk keluarga, ada untuk beasiswa mungkin anak-anak sekolah juga, apakah memang semuanya tidak tidak terevaluasi setiap 6 bulan untuk semua ini? Eee, Memang kan setiap 6 bulan harusnya kan datanya Iya. ya, Mmm. hanya saja memang, itu sepertinya tidak 6 Iya. bulan itu kan Mhm. harusnya update, artinya apakah, yang mendapatkan bantuan ini, eee, sudah meningkat, taraf Iya. perekonomiannya, Mhm. misalnya dari menengah ke bawah itu sudah berada di tengah-tengah, Mhm. seperti itu, Iya. ya tentunya kan kalau sudah seperti itu mestinya nggak usah dapat lagi kan. Betul, sudah harus tergantikan Heeh, ya yang dengan yang memang digantikan harus orang yang iya. mendapatkan. Kedua juga kan kalau ada yang meninggal. Mhm. Mhm. Dinas sosial bagaimana untuk melihat ini, Bu? Turun ke lapangan kan ada tim juga yang, Iya, tentu saja ini harus memang punya data yang baik untuk hal ini. iya biasanya juga kan saya lihat ini kan ada yang dari RT RW ya, Iya. data dari RT RW, Mhm. ke kelurahan, ke Mhm. dinas sosial, Mhm. seperti itu. Memang kami pernah meminta Komisi D, Mhm. kalau itu dilaksanakan sebagai fungsi kami pengawasan, Iya. kami siap kalau dilibatkan, Iya. seperti itu. Mhm. Tidak ada pelibatan? Nggak ada, Oh, karena nggak diundang dan kami sudah pernah meminta. sudah meminta ya? Iya, Padahal sebenarnya ini kan harus, berjalan beriringan ya, Bu, iya, ya, sebagai, tentu saja, wakil kita di DPR, 3 fungsi ini harus berjalan. iya, Salah satunya adalah pengawasan. pengawasan, Mhm. betul. Nah, bagaimana melihat untuk Betul. bantuan-bantuan seperti ini untuk, ke depannya setelah kemarin periode pertama selesai, Bu? Ada masukan mungkin yang disampaikan lagi sebagai fungsi pengawasan dalam hal ini dari teman-teman DPRD? Eee, yang pertama itu yang saya sampaikan bahwa, kami pada prinsipnya Mmm. sebagai fungsi pengawasan legislatif terutama di dapil kita ya, Iya. kami siap dilibatkan, Mmm. seperti itu. Karena, kami juga tahu dan, yakin bahwa memang RT RW ini kan yang paling langsung Iya, bersentuhan dengan betul. warga. Mhm. Tetapi kan, netralitasnya kita ndak tahu, Mhm. Mhm. maksudnya apakah betul-betul, si A atau si B ini wajar mendapatkan atau karena ada Iya. kedekatan, Mmm. seperti itu. Mmm, Iya, oke, ini menjadi PR tentu untuk ke depannya agar iya, memang pengawasan betul-betul harus ada ya, apalagi teman-teman DPRD sudah meminta untuk dilibatkan, tapi ternyata juga iya, ini, masih belum dilibatkan seperti itu. iya, Bicara tentang kesejahteraan kan ini juga, erat kaitannya dengan pendidikan, Bu, ya. iya. Bagaimana anak-anak yang memang harusnya mendapatkan pendidikan dalam hal ini, tapi kemudian karena tidak terdata, akhirnya juga program yang sudah ada ini tidak bisa, berlaku bagi mereka, seperti itu. Sejauh ini sih kalau saya melihat ya, Mhm. di pendidikan karena kan ada program memang tidak ada anak yang tidak sekolah. Iya. Dan setahu saya sih Dinas Pendidikan cukup aktif Mhm. kalau ada anak-anak yang memang mau sekolah atau Iya. tidak sekolah atau terkendala di perekonomian, gitu. Mhm. Kalau Mhm. pandangan saya dan saya lihat Mhm. memang karena selama bermitra juga dengan pendidikan, responnya bagus. Bagus, Iya, oke. Tapi dengan melihat kondisi, saat ini, entahkah anak-anak yang kemudian belum mendapatkan pendidikan ini berasal dari, luar daerah mungkin, Bu, ya, dari, daerah tetangga yang ke berpindah. Makassar sehingga luput dari pendataan. Kalau Ibu Irma sendiri melihatnya seperti apa nih? Eee, Itulah yang saya katakan bahwa sejauh ini, Mhm. kalaupun ada yang seperti itu, misalkan ada yang saya dengar, Iya. saya sampaikan ke dinas, langsung di-cover sih, Mmm. seperti Mhm. Mhm. seperti itu di Realisasinya langsung iya, ada ya ketika realisasinya ada. disampaikan bahwa ada anak sekian sekian misalnya, Iya, kemudian ini tidak bersekolah, iya, domisili di ini, di konstituennya Ibu daerah pemilihan ada, Bu? pernah ada. Mmm. Nah, alhamdulillahnya itu responnya, intinya responnya artinya kan
saya di sini berbicara fair memang yang sesuai, Iya. karena memang waktu itu ada, saya telepon Pak Kadis langsung, Mmm. tindak lanjuti. Oh, Ya oke. Kita seperti itu. mengapresiasi memang dengan proses PPDB ini kan ada sonasi, non-sonasi, dan ada solusi ya, Bu, ya. Kalau kemudian Oke. tidak ter-cover untuk 2 ini, Iya makanya kemudian ambil, jalur pemerintah mengambil jalur, iya solusi dengan juga 18 revolusi pendidikan itu iya. bahwa semua anak harus sekolah. Pemenuhan hak-hak anak ini, Bu, ini penting sekali juga sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, ini kan masih sering kali kita lihat miris anak-anak yang masih berada di jalan. Orang tua entah di mana, anak-anaknya berada di jalan, sementara untuk Kota Makassar ini kan, sudah boleh dikatakan bahwa, penghargaan untuk kota layak anak ini sudah kemudian diterima, didapatkan. Eee, seperti ini ya yang kita ya lihat di jalan ya. Iya, mhm, Ini kan memang bukan hanya tugasnya Dinas Pendidikan saja, iya, tentunya ini kan kolaborasi dari mhm, semua dinas, baik dari Satpol, dari DP3A, seperti iya, itu. Dan pun kalau misalkan ada anak kan, itu lagi seperti yang Ibu sampaikan biasanya ini yang dari tetangga, daerah bukan tetangga ya, orang asli Makassar, Makassar, iya, seperti itu. Yang pasti, kalau menurut saya sih, eee untuk hal yang satu ini memang harus kita lihat dulu, mhm, apakah ini memang wilayah dari luar atau dari mmm, Makassar. Kalaupun ada mmm, wilayah yang dari Makassar, kan tetap ada di pendataan. Saya iya, yakin di dinas sosial ini kan yang Anjal kan, anak mhm, jalanan juga pasti sudah ada datanya, Bu. mhm, Dan, eee, alhamdulillah mungkin dari kita lihat juga yang di pinggir-pinggir jalan itu kan yang badut-badut jalan itu kan iya, sekarang sudah nggak ada lagi ya, saya lihat mhm, ya. mhm, Kalaupun mungkin masih ada yang Pak Oga itu, iya, misalkan anak-anak yang di jalanan itu, tapi, eee, paling tidak bisa diminimalisir seperti mhm, itu. Tapi kami sih berharap bahwa mhm, tidak ada anak lagi yang turun ke jalanan, apalagi anak-anak yang usia-usia masih sekolah ya, mhm, seperti itu. Kalau dikatakan bahwa orang tuanya di mana, ini kan kembali lagi kepada keluarga yang pasti kan itu lagi kan manajemen kasus. iya. Seperti harus semua harus dilibatkan. Iya, mhm. Iya, Tidak seperti bisa, itu. kasus per kasus, tapi semua harus dilihat dan Iya semua, OPD iya yang terlibat di dalamnya memang harus kerjasama di dalamnya, Bu, ya. Untuk, yang seperti ini ketika berada di Komisi D, Bu, apakah memang sudah maksimal? mhm, Misalnya dinas sosial, kemudian DP3A, bersama-sama untuk kemudian, membicarakan hal ini, dinas pendidikan misalnya, sudah turunkah bersama untuk, menuntaskan eee, ini? kalau koordinasi saya yakin itu pasti ada, Mhm. karena ini kan kolaborasi, Mhm, ya Kak. Terkait dengan turunnya kan memang, ini kan teknisnya kan ada iya, masing-masing kan seperti itu. Tapi, sejauh ini sih yang saya lihat ya berkurang sih yang mhm, memang yang pernah kan waktu itu banyak sekali anak-anak dan tapi kan pernah ada beberapa kan iya, yang didapat ini kan memang ada yang dari luar iya. daerah tetangga. Setelah diperiksa, Iya diperiksa, di-assessment, iya. iya, mhm, Ternyata bukan orang Makassar. Kalaupun ada yang di Makassar ini, itu kan kembali biasanya di Dinsus Pembina Anak Jalanan ini memang diberikan lagi, pelatihan, semacam pelatihan ya. mhm, mhm. Untuk, dari daerah tetangga, Bu, dari kabupaten tetangga yang ada di sekitar Kota Makassar, ini menurut Ibu seperti apa yang harus dilakukan ketika mengasesmen mereka bahwa ternyata dari daerah tetangga, langsung dikembalikan atau seperti apa? Ya sebaiknya sih ada Iya, mhm, koordinasi antar, wilayah ya iya, seperti itu. Jadi misalkan, yang paling dekat kita tetangganya misalnya ya, misal iya, mhm, ke bawahnya kan Maros, ke atasnya kan Goa. mhm, Ya ini kan dibutuhkan memang koordinasi, tapi setahu saya memang itu ada koordinasi deh, karena saya pernah mempertanyakan mhm, itu di dinas sosial, dia sudah koordinasi. Bahkan yang pernah manusia milenium itu kan, iya. yang bertransformasi itu ke badut, apa kan dia ke goa pada akhirnya kan, seperti itu. Mhm. Iya Oke, mengapresiasi, Bu, ya, iya dengan koordinasi yang sudah dilakukan dan memang kita melihat bahwa belakangan ini ya memang sudah terlihat berkurang, tetapi kita berharap bahwa ke depannya ini juga koordinasi semakin ditingkatkan dan, apa namanya, biasanya kan ada tim yang selalu turun ke iya lapangan ya untuk iya, kemudian, melihat mereka yang ada di jalan agar tidak kemudian turun lagi di jalan. betul betul. Oke.
Nah, kita, coba beralih ke masalah kesehatan, Bu Irma. Oke, Kesra tidak bisa kita lepaskan juga dari masalah kesehatan. Masih iya, banyak juga sama dengan, penerimaan bantuan sosial yang masih belum menyentuh, masyarakat kita yang sebenarnya harus tersentuh dengan itu, sama halnya juga dengan masalah, kesehatan, BPJS Kesehatan bagi mereka, oke. KIS. Nah, ini masih banyak yang belum tersentuh. Apa yang menjadi penyebab sehingga kemudian mereka ini, dengan nyata sepertinya tidak kemudian tersentuh, padahal sebenarnya ini mereka, bisa kemudian mendapatkan bantuan itu? Yang KIS ya? Iya. Eee, jadi gini Bu, setahu saya ya, Mhm. itu memang saya hampir sih, nggak tiap hari juga tapi hampir, Iya. saya mendapat telepon dari warga, Mhm. yang KIS ini. Iya. Iya, dan alhamdulillah setelah saya menyampaikan ke dinas sosial, 1 bulan kemudian itu langsung diaktifkan. Oh. Sepanjang memang kan ada prasyaratnya, ada syarat Iya. ya, Mhm. dia harus buruh harian lepas, Mhm. seperti itu. Artinya tidak boleh juga dong kalau misalkan orang mampu Mhm. mau dibiayai oleh APBD-nya kan, Iya. iya sangat disayangkan lah, Betul. padahal Mhm. kan masih banyak yang memang wajar untuk kita bantu, Mhm. seperti itu. Kalau dikatakan misalkan ada yang belum terdaftar, ya saya juga melalui di sini menyampaikan kalau memang layak untuk Mhm. mendapatkan dan memang, buruh harian lepas Iya. sesuai dengan syaratnya, ya saya sebagai legislatif Mhm. tentunya pasti siap untuk Membantu. membantu, Oh. seperti itu. Nah, ini kabar Mhm, kabar gembira tentu saja, kabar bahagia, karena banyak, Bu, ada beberapa orang yang pernah menyampaikan ke saya, itu sekian lama melakukan upaya mengurus, mhm, seperti, apa namanya, seperti hal yang sudah disampaikan oleh instansi terkait, sudah diurus, tapi tetap saja masih katanya harus menunggu. Nah, berarti memang harus punya, ini ya, melalui teman-teman di DPRD ya, Bu, ya, untuk kemudian bisa menyampaikan ke instansi terkait. tidak juga sih sebenarnya karena saya rasa di Dinsos juga itu kan buka ruang. Mhm. Tidak mesti kami, Mhm. seperti itu. Terus ada juga kan yang warga langsung ke dinas sosial, Iya. seperti itu. Ada juga yang kadang curhat ke Mhm. kami sehingga kan kami pasti bantu, seperti Mhm. itu. Iya. Oke, bisa langsung ke Ibu Irma nih. Mmm, Ada beberapa iya, warga yang kemudian sudah, sampaikan, sudah dibantu oleh iya, beliau ini agar mendapatkan, KIS begitu. Kalau Ibu mhm, melihat, Bu, perekonomian, untuk Kota Makassar saat ini, karena Ibu juga kebetulan sudah pindah komisi, Bu, ya, iya, ke Komisi B. Eee, untuk start awal nih Ibu di periode kedua ini, melihatnya seperti apa? Karena biar bagaimana ke depannya kan akan berlaku di dunia ini, Bu, betul, perekonomian ini ya, seperti apa? secara makro, Mhm. kalau saya melihat perekonomian ya tentunya kalau kita kan melihat perekonomian di Kota Makassar, pesat ya kita Iya. lihat, Mhm. semakin hari bertambah bangunan, Mhm. gedung. Mhm. Nah ini kan sudah kelihatan bahwa perekonomian kita kan semakin tahun semakin, memang luar biasa, seperti itu. Iya. Hanya saja memang, tingkat pengangguran ya Mhm. memang masih membutuhkan lapangan kerja yang begitu banyak, jadi Iya. masih banyak yang menganggur dan, dinas-dinas juga saya melihat memang sudah banyak yang menentukan life skill ya, Iya. pelatihan-pelatihan sesuai dengan background-nya, Mhm. seperti itu. Mhm. Iya, Kita mengapresiasi Dinas Ketenagakerjaan, Bu, ya, Disnaker, Disnaker, Dinas Dispora Koperasi, juga, Dispora. koperasi, Mhm. iya. Sampai saat ini kalau Ibu melihat ini kan sudah banyak pelatihan diberikan, sudah terlihatkah hasilnya, pada orang-orang yang kemudian mengikuti pelatihan ini? Karena, biar bagaimanapun Ibu Irma dan teman-teman di DPRD kan fungsinya pengawasan, sudah harus Iya, melihat, evaluasi bagaimana hasil dari orang-orang yang kemudian mengikuti pelatihan ini. Apakah juga tepat sasaran orang-orang ini atau seperti apa? eee, jadi yang sudah diberikan pelatihan ini, Mmm. sudah ada sih beberapa Boy, yang Iya. contohnya itu kan saya di Komisi B baru terhitung berapa bulan, 2 bulan ya, 2 bulan, kurang ya. lebih. Dinas koperasi juga saya baru 2 kali ya ketemu Mhm. dengan dinasnya. Yang pertama saya pernah berkunjung silaturahmi, yang kedua baru hari ini. Mhm.
juga, kami bertemu di ruang komisi Iya, dan memang, alhamdulillah saya lihat memang dia diberikan pelatihan sampai mhm, dinas koperasi ini mengawal mengawal sampai, bahkan diberikan, dimediasi mhm, untuk diberikan, kerjasama dengan KUR ya, pihak iya, bank, mhm, seperti itu. Tetapi kan tetap dengan ada syarat-syarat iya, tertentu seperti itu. Dan kalau saya tidak salah itu sudah banyak ribuan ya yang masuk produk-produk mhm. UMKM Kota Makassar di inkubator ini, Iya, inkubator seperti center itu. ya, Ya, dinas koperasi memiliki itu dan mhm, efektifkah kalau Ibu Irma melihat ini setelah melakukan kunjungan ke sana, memang kalau kita ketahui bahwa inkubator center ini kan dibuat untuk kemudian bagaimana para UMKM ini dibina di situ Bu ya, mulai iya dari awal kemudian bagaimana cara mempromosikan ya, iya, seperti apa, marketing. marketing, bagaimana untuk produk-produknya ini, sampai kemudian diberikan, dibantu untuk, bisa apa namanya, bisa, terhubung dengan pihak perbankan, begitu. Seperti apa kalau Ibu Irma melihat pada saat kunjungan? Intinya saya apresiasi, Mhm, ya karena saya 2019 setelah dilantik di sini 2020, memang saya pernah, menyampaikan bahwa seharusnya ini, pelaku UMKM di Kota Makassar diberikan wadah mmm, atau ruang iya, dan ternyata alhamdulillah itu ada, walaupun itu bukan mitra saya ya waktu iya, itu, tapi itu terwujud kalau nggak salah ya 2, 3 tahun ini kan ada inkubator, iya, seperti itu. Dan terkait dengan program yang memberikan ruang atau mediasi, itu sudah ada menurut dinas koperasi yang mhm, diberikan bantuan modal dan mhm, itu alhamdulillah katanya sudah berjalan, mhm, terkait dengan marketing, mhm, saya sudah menyampaikan juga bahwa memang seharusnya kita kerjasama dengan retail-retail iya, yang ada di Kota Makassar, mhm, dinas koperasi menyampaikan itu, yang hanya iya, yang lokal itu Satu Sama, Brownies Amanda, mhm, dan lain ya, kalau saya nggak salah. Hanya saja saya menyampaikan ini Indomaret mhm, atau Alfamart mhm, seharusnya memberikan ruang dong kepada mhm, pelaku UMKM kita. iya, Tapi menurut dinas koperasi itu sulit mhm, karena ada beberapa, detail ya iya, katanya produk itu harus masuk dikirim dulu ke Jakarta ke mhm, pusat. Hanya saja saya iya, menyampaikan mmm, bahwa memang ini, harusnya, kolaborasi lagi sesama iya, dinas. mhm, Jadi kan ini kan, Indomaret sama Alfamart kan izin, iya, ngambil izin. mhm, Itu harusnya, nanti ada payung hukum mhm, bahwa setiap, detail-detail itu yang mau, di Kota Makassar mau membuka mhm, itu mestinya ada, MOU dong bahwa 10% dong produk UMKM dimasukkan di iya, situ, mhm, supaya kan kita ini udah OTODA, iya, seperti itu. Jadi melalui juga, pertemuan ini saya menyampaikan bahwa yang ada di kepala saya itu, mhm, harus, semua retail-retail itu, mestinya memang, dibuatkan MOU lah bahwa iya, kalau mau membangun satu, bisnis mhm, atau toko mhm. harus mengambil produk dari Dari UMKM? inkubator Oke. 10% Mhm, dari mhm, itu, ya. Dan mhm, saya siap mengawal itu, mhm, seperti itu. Karena pada prinsipnya kalau itu sudah masuk semua kan alhamdulillah, ekonomi masyarakat kerakyatan kan bisa meningkat, betul. seperti itu. Pada saat menyampaikan itu Bu, reaksi bagaimana nih? Apa umpan balik nih, feedback ketika Ibu menyampaikan, satu inovasi seperti itu? Saya menyampaikan baru 2 minggu Iya, ke dinas. mhm, Pada prinsipnya mereka mau mhm, dan hanya saja itu disampaikan bahwa harus diuji lab dulu apa iya, produknya, seperti mhm, itu. Jadi saya sampaikan, ya kalau memang produk kita berkualitas, kenapa tidak kita uji lab, tapi kan kembali lagi kita pernah iya, itu, mhm, kembali lagi kepada kita, ya kita berlakukanlah otoda kita, mhm. seperti Oke, itu. jadi, teman-teman DPRD kan, legislasi di dalamnya Bu ya, bisa Iya, kemudian membuat perda peraturan untuk daerah. kemudian bisa, bagaimana inovasi yang tadi disampaikan Ibu Irma ini kemudian bisa, terrealisasi Iya, seperti itu.
melihat semakin banyak, UMKM nih, Bu. Kalau nggak salah Ibu Irma juga pelaku UKM ya, Bu, ya? Ya, Termasuk seperti itu. Kan menarik, Bu, sehingga kemudian Ibu Irma juga tertarik untuk, eee, masuk ataupun terjun sebagai pelaku UKM ini? yang pertama, yang menarik ini kan kita, bisa merekrut Iya, tenaga tenaga kerja, kerja, iya, mengurangi pengangguran yang betul, ada. Ya. mhm mhm, Yang kedua, produk lokal ini sebenarnya bisa bersaing. iya, Saya mitra juga dengan Dinas Perdagangan, saya mhm, baru-baru, saya datang ke sana karena dia ada anggarannya di situ yang iya ekspor, iya, anggaran ekspor yang kurang lebih ratusan juta. mmm, Saya menyampaikan ke dinas tersebut iya bahwa ini kita mengadakan ini sudah berapa tahun, iya, mata anggaran ini mhm, sudah ada tidak yang diekspor, iya, ya kan mhm, seperti itu. betul, Kalau hanya sekedar pameran saja, bahasanya di situ ekspor, tapi kan kemudian realisasinya tidak ada, realisasinya tidak sesuai, mhm menurut saya mhm, ngapain? iya Seperti itu, betul, kita buang-buang anggaran, mhm seperti itu. Dan itu saya sudah sampaikan ke mhm Dinas Perdagangan, di depan semua ada kabid-kabidnya. mhm Itu 2 minggu yang lalu lah kurang lebih. mhm. Iya. Apakah, produk-produk kita, produk unggulan kita ini memang sudah diekspor begitu seperti yang Nah, disampaikan? kayaknya belum. Oh, Makanya saya mau masuk di komisi B, salah satunya juga. mhm Ini mhm harus saya kawal, mhm, karena itu dia, karena background saya juga dari ekonomi, iya, ya otomatis kan saya concern juga melihat perekonomian di kota Makassar. mhm. Potensi-potensi yang ada di Makassar ini bagaimana, Bu? Apakah memang sejalan dan memang, ketika kita coba memaksimalkan untuk produk-produk potensi Makassar untuk, masalah UMKM, UKM ini kemudian bisa memang mendapatkan hasil yang maksimal? Potensinya bagus loh, karena Iya yang pertama, kota Makassar ini kan, eee, salah satu kota terbesar juga ya, iya, bahkan kota di Indonesia di Timur, Indonesia seperti Timur, itu. iya, mhm Kedua juga, dikatakan ini kan kita menuju kota dunia. mhm, Artinya kalau kita, sinkronkan iya, dengan itu, ya otomatis kan produknya juga harus yang berkualitas mhm dong, seperti itu. Potensinya itu sebenarnya sudah, Makassar ini potensi sangat luar biasa, Bu, ya, mhm, dari produk-produk, kita, dan harganya juga relatif murah loh. iya, Ya, karena saya membandingkan itu karena saya ini tidak asal bicara, artinya mhm, gini loh, saya, mencoba iya, dulu, produk yang UMKM ini, mhm terus saya coba lagi beli di retail, mhm, rasanya hampir sama lah, iya, dan harganya jauh, jauh ya, perbandingan harga. mhm Ya seperti itu. Jadi memang yang paling dibutuhkan juga itu adalah digitalisasi marketingnya, mhm. seperti itu. Dan itu semua sudah diajarkan di inkubator center ya, Bu, ya? Iya pasti, Kak. Bagaimana, modernisasi saat sekarang ini? Makanya saya sayangkan juga sih, Mhm pokoknya saya sayangkan sekali Dinas Koperasi itu dari anggarannya tadi kalau saya tidak salah ya, mhm 36 M, itu mhm, turun loh sampai 12 miliar, mmm, 2024 ke 2025. mhm mhm mhm, Jadi bagaimana mungkin kita bisa, lebih maksimal, lebih mengoptimalkan lagi pelaku UMKM ini. iya, dengan anggaran yang Tapi ini kan masih PPAS ya, iya, eee, semoga, karena kan ini harapannya juga pelaku UMKM adalah pastikan semua harus di-backup juga dari betul, luar. mmm. Bu Irma, tapi kalau melihat UMKM itu banyak sepertinya yang ada di tempat-tempat, bisa kita katakan terpencil di pinggir-pinggir Mhm. kota. Ini tidak tersentuh, Bu. Bagaimana kemudian upaya yang bisa dilakukan kira-kira oleh, teman-teman dari dinas koperasi, proaktif untuk, menyentuh mereka ini bukan justru mereka misalnya yang ditunggu untuk proaktif, datang ke, apa inkubator center untuk bertanya, tapi justru teman-teman dari instansi terkait ini yang datang untuk melihat sampai sejauh mana mereka kemudian ini sudah, memproduksi misalnya, eee taruhlah misalnya kuliner mereka atau barang-barang yang kemudian ini, bisa dikatakan produknya sangat bagus sebenarnya. Eee, saya sudah pernah mempertanyakan ini, Mhm, dan menurut, Dinas Koperasi itu sudah dilakukan. iya, Hanya saja ada memang beberapa pelaku UMKM ini memang, belum terlalu respon. mmm,
karena kan buktinya yang respon itu kan Iya, sudah ada di inkubator inkubator, iya, itu. mhm, Dan memang dinas koperasi kan saya sampaikan bahwa harusnya aktif turun, iya, dan memang dibutuhkan juga pendataan ya, iya, berapa pelaku UMKM, dia sudah jelaskan tapi saya sorry maaf saya lupa, iya, dan dia menjelaskan bahwa kalau nggak salah 3.000 lebih sudah masuk, kalau mhm, nggak tidak salah ya mhm, datanya, dan dari 10.000 ya kurang lebih ya kalau saya tidak salah ya, tidak mhm, salah, dengar itu yang terdata, iya, tapi baru berapa yang masuk. Dan memang intinya pada prinsipnya ini, dinas koperasi sudah aktif turun, mhm, seperti itu. mmm. Iya, Mhm, termasuk peningkatan kualitas ini, tetap harus dilakukan karena memudahkan nanti UMKM itu kemudian mendapatkan bantuan dari, perbankan, Bu, ya. iya, Ini kan juga pihak perbankan melihat juga kualitasnya iya, seperti apa, iya. iya, Mhm, iya. Dan otomatis kan kalau dari pihak perbankan kan sudah ada kriteria dan syarat iya, mhm, tertentu, dan itu saya juga pertanyakan itu dan katanya sudah ada beberapa yang mhm, dapat. Dan pun kalau misalkan memang ada yang belum dapat, mungkin, syarat ya yang tidak mhm, terpenuhi, mhm, ya itu lagi yang kita memang harus pikirkan, solusinya seperti iya, apa. Nah mhm, ini menjadi PR saya ke depannya. iya, heeh, tentu saja meningkatkan kesejahteraan para UMKM kita, Bu, ya. Iya, Saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh, Ibu Irma berkaitan dengan, PAD Kota Makassar bahwa, melihat sampai sejauh ini bahwa beberapa perumda ini yang kemudian hasilnya ini masih belum seperti yang diharapkan, Bu, ya, iya, untuk pendapatannya. Seperti apa kalau kemudian, Ibu Irma melihat untuk start dari saat ini masuk di Komisi B untuk ke depannya nanti para, beberapa perumda ini agar hasilnya juga seperti yang bisa diharapkan untuk kemudian target PAD dari, Perumda Kota Pemkot Makassar ini kemudian bisa tercapai dengan peningkatan, pendapatan juga dari perumda ini? yang pertama itu tadi kan lagi berjalan, Iya, mhm, terminal alhamdulillah sih dari 2016, 2024 itu sudah ada. iya. Ini sedang pembangunan terminal? Enggak, PAD-nya ya, Oh, PAD-nya, pendekatannya oke, ya, mhm, iya, mhm. eee, dan dinas parkir PD maksud parkir, Perumda Perumda parkir parkir, itu iya, mhm, Perumda parkir juga, memang beberapa waktu yang lalu saya sudah, koordinasi iya, juga dengan Komisi B mhm, untuk, berinovasi dalam hal perparkiran mhm, karena memang, semoga intinya tidak ada yang kebocoran-kebocoran yang iya, kami tidak harapkan, mhm, seperti itu. mhm, Sementara ini kami memang rapat sih hari ini iya, sementara berjalan sih rapatnya dan setelah ini juga, akan tetap kami lanjutkan untuk iya, rapat dengan Perumda. Perumda ya. Iya, Yang sudah kemarin, PDAM, baru hari ini baru hari ini PDAM? Oh, sementara baru sementara ini iya, dengan PD parkir? tadi parkir. Oh, PD parkir, oke. Eee, Perumda parkir nih, Bu, sepertinya keluhan masyarakat itu dari dulu sampai sekarang ya itu-itu saja, Bu, ya. Mhm, Bagaimana jukir resmi, betul. bagaimana jukir liar, ini harus tegas, Mhm, yang mana jukir resmi, yang mana kemudian, jukir, liar. Ini harus mhm, dipertegas nih, agar kebocoran, tingkat kebocoran ini kemudian kan bisa dihambat dari situ, Bu, ya. iya. Bahwa memang jukir yang bekerja ini adalah, jukir resmi. Gimana kalau masukan dari Bu Irma? Iya, jadi beberapa waktu yang lalu kami pertanyakan itu dan dia memperlihatkan, Mhm. Iya, database. Database itu misalkan, warkop A, mhm, jukirnya ini, iya, ya dengan ID-nya, iya, itu ada disinkronkan mhm, seperti itu, Bu. Tapi, alhamdulillahnya juga PD Parkir ini sampaikan bahwa kami akan terus, berkoordinasi dan berinovasi iya, untuk, meningkatkan pendapatan, mhm, di PD Parkir ini. mhm, oke. Ini kita juga patut mengapresiasi teman-teman Perumda Parkir nih Iya, Bu Irma, karena memang belakangan ini sudah semakin, apa ya, berinovasi ya, iya, dengan, jukir resmi sudah dilengkapi dengan, rompi, iya ada ID, ID card, kemudian punya karcis dan iya, harus memberikan ke pemilik kendaraan. Nah, kalau kemarin-kemarin kita disuruh minta ke, jukirnya mungkin ini harus dibalik, jukir meskipun tidak diminta, iya, ini harus memberikan ya,
sebagai tentu saja tanda bahwa mereka ini adalah cuti resmi. Oke, Bu, waktu kita sepertinya terbatas, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi karena, program parlemen kita ini masih akan terus berjalan tentu saja bersama kami, kerjasamanya. Apa yang mau disampaikan, Bu Irma, kalau kita kemarin ini sudah memperingati hari ulang tahun Kota Makassar, Iya, 417 nih, Bu. iya. Satu periode Ibu Irma menjadi wakil kita di DPRD Kota Makassar. Masuk ke periode berikutnya ini, apa yang coba akan disampaikan nih, Bu, berkaitan dengan, usia 417 Kota Makassar? Oh, iya. Yang pertama, Mhm. saya ingin menyampaikan dengan usia Kota Makassar yang ke-417 tentunya apa yang menjadi harapan warga Kota Iya, Makassar, insya Allah bisa terpenuhi, baik dari segi perekonomian, pengurangan pengangguran, keamanan, dan dari daerah utara juga iya, kekurangan air, eee, juga, me meminimalisir ya eee, kejahatan ya kejahatan seksual iya, terhadap anak anak, betul. dan perempuan, Mhm. seperti Bullying itu. dan sebagainya, Bullying ini kemudian iya. bisa, teratasi, Bu, ya? Iya, seperti itu Mhm. dan insya Allah nanti tidak lama lagi, Filwalkot, ya Betul, harapan terbesar saya sebagai wakil rakyat, siapapun yang terpilih nantinya mhm, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa iya, taala, tapi saya yakin bahwa kita semua sama-sama berharap bahwa itulah yang terbaik, itu yang terbaik. seperti itu. Pilihan boleh beda, tapi persatuan dan persaudaraan tetap ada, Bu, Tetap ya? ada dan kita tetap menjalin Tetap menjalin silaturahmi, seperti silaturahmi. itu. Baik, terima kasih Ibu Priscilla dari Komisi B DPRD Kota Makassar. Demikian perbincangan saya untuk parlemen kita sore ini, nanti kita jumpa lagi bersama dengan, wakil-wakil kita lainnya di DPRD Kota Makassar. Terima kasih, sampai jumpa.